guys, ini di tangan saya ada satu jenis alat nih. Nah, adakah di antara teman-teman yang mengetahui jenis alat ini? Nih saya coba dekatin, bisa lihat bentuknya. Tapi ini pertanyaan saya ini saya tidak tunjukin kepada mekanik ya. Kalau mekanik mereka sudah mungkin pada tahu ini jenis alat ini. Tetapi buat non mekanik artinya buat teman-teman yang cuman tahu driving mobil aja gitu. Nah, ini alat ini namanya termostat. Ya, saya sudah putar segini, ini sepertinya ada spring di dalamnya. Nah, ini termostat ini namanya. Alat ini teman-teman berfungsi sebagai apa ya? Kalau saya definisikan begini. Alat ini adalah untuk mentransfer atau menutup dan membuka satu saluran yang mengalirkan air pendingin dari mesin ke radiator dan sebaliknya gitu. Jadi alat ini untuk membuka dan menutup satu macam seperti klep gitu. Ya kira-kira begitulah kalau saya kasih definisinya. Boleh nangkap kan seperti yang saya jelasin ini. Jadi ini kelihatan, coba lihat bentuknya seperti ini. Ada semacam per ya. Semacam spring di dalamnya. Ini jadi akan ditertekan. Ini tertekan dan ini akan membuka. Jenis di sini akan membuka klepnya ini, di sini akan membuka. Jadi ini ada. Nah, posisi alat ini ada di dalam pipa. Semacam ini. Jadi saya jelasin dulu. Posisi termostat ini ada di dalam pipa. Pipa itu, nah dia punya bentuk, nanti saya tunjukin di pipa mana posisinya. Tapi saya cuma katakan bahwa ini ada di dalam pipa, tersembunyi. Tidak di luar seperti kelihatan macam ini alat-alatnya sebagian yang lain macam alternator atau aki itu ada di luar kan kelihatan. Tapi ini memang tersembunyi teman-teman. Nah, untuk menemukan alat ini termostat ini gampang, simple aja. Nah, di sini teman-teman sekali lagi fungsinya untuk dia ini untuk membuka dan menutup saluran air yang dari mesin. Ini mesin ya, ini mesin, katakan ini mesin. Saya ambil bentuk jauh ya. Ini bodi mesin. Jadi air pendingin atau coolant yang ada dari air mesin itu dia aliri ke radiator. Nah, ini jenis radiatornya ada di sini. Nah, jadi perhatikan baik-baik teman-teman. Ini ada selang. Ini selang air pendingin ya. Ini dari sini. Ini untuk masuknya, yang ini masuk untuk kita masuk nambahnya dari sini. Ini katakan tangki ya. Ini masuk ke sini, masuk ke sini. Nah, ini masuknya. Terus ada ini masuk ke radiator. Terus keluarnya ada di sini, teman-teman. Ini ada selang satu. Kalau saya ambil ini. Ya. Nah, kalau ini masuknya, tadi sekali selang masuknya di bawah ada selang outletnya atau keluar. Nih, jadi teman-teman gampang. Ini kan tinggal mau ikut sekali lagi. Saya biar fokus teman-teman bisa paham ya. Nih dari sini ada selang satu, selain selang inletnya ada outletnya di bawah. Nih kalau saya tunjuk ini, jadi gampang tinggal ikut dari sama gedenya juga sama selangnya, dia punya size itu sama. Yang ini sama yang ini, dia punya outletnya ini, ya kan sama, gedenya sama. Nah posisinya yang alat ini ada di dalam sini dia, di pipa sini. Jadi kalau mau ikutin dia, pokoknya di mana posisi penghabisan dari selang outlet ini, ya di situ dia. Sebab dia di sini, dia akan cuma dia di dalam. Nah, sekali lagi dia akan, kalau sudah misalnya airnya sudah panas atau pendingin, coolant ya, kita bilang coolant ya. Coolant itu yang sudah panas dari mesin. Karena sudah melebihi panasnya, maka ini akan membuka. Ini akan membuka, maka air itu masuk ke radiator. Untuk didinginkan di radiator. Gitu ceritanya, fungsinya. Ya. Nah, banyak mesin-mesin itu sudah overheating. Artinya melebihi panas. Melebihi panas. Kenapa? Karena ini nggak berfungsi.
ini udah mandek atau apa istilahnya, macet ya, nggak berfungsi. Maka ada banyak mobil yang sudah kelebihan panas. Nah, membuat mobil itu rusak atau jadi head gasketnya blow out. Itu bisa mengakibatkan seperti itu, bahaya. Akan mengakibatkan kerusakan yang gede kalau dia punya termostat ini tidak berfungsi. Ini penting sekali teman-teman. Memang sih kalau mobil itu kelebihan panas atau overheating, itu bukan cuma disebabkan oleh termostat. Bisa juga teman-teman bisa lihat kalau ini coolant-nya kan, ini ada coolant di sini. Atau air pendingin ini habis, itu menyebabkan juga. Atau misalnya ada radiator itu bocor ya. Nah, kalau bocor itu bisa habis. Kan teman-teman bisa lihat di lantai. Di lantai di bawah sini kalau ada air jatuh, ya berarti itu bocor dia punya pendingin. Atau bisa juga dia punya water pump. Misalnya water pump bocor, ketahuan di bawah ada air meleleh atau menetes di bawah. Nah, jadi sejauh ini kadang-kadang kita, apalagi di daerah panas ya, daerah panas itu kita nggak tahu mobilnya sudah panas, sebab daerahnya sudah panas, dia punya cabin aja sudah panas ya. Jadi salah satunya kita kadang-kadang susah untuk mengetahuinya bagaimana kalau mesin itu panas. Nah, saya akan tunjukin kepada teman-temannya bagaimana untuk mengetahui mesin itu panas. Ya, di sini saya akan tunjukin dulu. Sebelum saya jelaskan masalah itu, saya akan jelasin lagi mengingatkan ulang bahwa ini untuk mau cari mudahnya itu di selang outlet ya, dari radiator menuju ke mesin. Jadi seperti ini. Contohnya seperti ini. Ya, ada selang di bawah satu, penghabisannya di sana. Pokoknya lihat di mana titik penghabisannya, itu ada di situ, buka di situ dia. Ada di dalam. Gampang teman-teman, gampang bukanya. Nah, saya akan tunjukin di mobil yang lain juga ya. Ini mobil yang berbeda. Saya tunjukin ke mobil yang lain. Nih, sorry teman-teman, supaya ini lagi suasana lagi snow di luar nih, lagi saljuan ya. Nih, oke, nih. Nah, kembali kepada posisi. Ini mobil yang lain, berbeda. Nah, mobil yang ini, perhatikan. Dia punya termostatnya ada di sini. Ini teman-teman. Nih, termostatnya ada di sini. Nih, seperti ini. Ada dua selangnya. Ini selang satu, yang selang satu di atas sini. Ya kan? Nih, jadi seperti ada outlet, inlet gitu. Nah, caranya lihat sekali lagi di titik terakhir daripada selang ini, dia di sini, jadi dalam sini nih. Saya tidak tunjukin, saya tidak ceritakan bagaimana mau ganti alat ini, tapi saya karena sebab tidak begitu sulit, jadi saya cuma tunjukin fungsi dan lokasi atau posisi daripada alat ini. Nah, dia di dalam sana. Oke. Jadi ada berbeda-beda mobil ya. Ada mungkin posisinya di sini kayak mobil tadi kan di atas dia punya posisi satu di bawah sini yang saya tunjuk. Yang ini mobil yang satu ini di sini. Jadi ada yang mungkin di samping sini ya, di samping sana. Jadi nggak semua mobil juga sama ya. Makanya kuncinya tadi tinggal mencari selang dua ini, selang yang gede, yang paling pokoknya ada selang yang paling gede di mobil sudah dia itu. Dari situ mau carinya. Ada dua jenis selang gitu. Jadi cari sekali lagi dari titik penghabisannya ini. Ini kalau di sini kan, kalau di mobil ini, yang ini kan bagian atas selang. Jadi sekali lagi saya ingatin, diulang-ulang maksud supaya bisa pemula-pemula itu bisa paham ya. Nah, ini ada selang bagian atas. Satu ada bagian bawah. Tuh. Kalau dipikir ini kan bagian bawahnya, cuman tembusannya ke sini. Ya, ke sana tembusannya. Nah, di titik itu dia. Jadi penghabisan ini kan coba lihat dengan jelas. Coba saya kasih dekat lagi dengan jelas tuh. Di sana ada sambungan ini, ada sambungan baut dua itu. Nah, di situ dia di dalam. Jadi di dalam pipa ini dia. Dia menutup, membuka. Kalau air sudah panas dari mesin, dia akan membuka secara otomatis ini. Dia akan membuka karena air sudah terlalu panas di dalam mesin, maka dia buka, ini membuka, terus air itu ditransfer masuk ke radiator sini. Ini radiator di sini nih.
Nah, air itu didinginkan di sini. Setelah dingin, nah dia masuk lagi ke sini. Masuk ke dalam sana, masuk lagi dia begitu. Jadi sirkulasi. Nah, kalau misalnya ini andai kata ya. Andai kata alat ini rusak atau stuck gitu, ya tidak berfungsi, maka air yang di dalam mobil itu tidak berganti, tidak keluar ke radiator. Makanya terjadi berlebihan panas karena air di dalam itu sudah panas sekali. Sudah panas sekali dalam mesin karena tidak didinginkan. Karena apa? Karena ini tersumbat. Ini stuck atau rusak. Jadi ini sangat berfungsi sekali. Ada beberapa teman-teman yang bertanya mobilnya mereka panas atau overheat. Saya bilang ya penyakitnya ini. Yang penting kalian sudah cek tidak ada kebocoran di radiator, tidak ada kebocoran di water pump. Ya, kalau tidak ada ya sudah 100% permasalahannya ini. Saya sudah alami ya, makanya ini saya share permasalahan ini buat teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke dalam mobil. Saya masuk ke dalam mobil saya ini, saya tunjukin. Di sini maksudnya saya mau tunjukin mana saya punya kunci ya. Saya kunci mobil pernah lari kemana nih? Saya lupa kunci mobil. Oh, bentar teman-teman, saya akan ambil kunci mobil saya di dalam rumah. Mungkin saya lupa kunci mobil. Oh ada, sorry. Saya sudah siapin sih tadi. Nah, saya akan tunjukin saya masuk ke dalam mobil. Maksud saya mau coba menjelaskan dengan clear ya buat teman-teman. Nah, untuk mengetahui mobil itu panas atau kelebihan panas, begini teman-teman. Karena sekali lagi, kalau suhu seperti Indonesia ya, suhunya itu kadang-kadang kita nggak tahu mesin sudah panas atau tidak, lebih panas atau tidak, sebab suhu di luar aja panas. Tapi kalau saya di sini ketahuan banget. Kalau di dalam cabin ini panas. Ayo, berarti kok panas banget kok di cabin ini, panas banget. Kenapa bisa begitu? Tentunya mesinnya itu sudah overheating. Sebab ini ada ventilasi ini ventilasi macam ini. Ini apa namanya udara dari mesin sana masuk ke sini. Maka kadang-kadang sini sudah kepanasan sekali ini. Walaupun ada AC, tapi AC tidak mengimbangi dengan panas mesin. Kadang-kadang seperti itu. Nah, untuk mengetahui, singkat aja, untuk mengetahui bagaimana mesin itu panas, di sini teman-teman. Nih, lihat, perhatikan. Mana itu? Saya akan tunjuk ya, ini. Mana? Nih, kelihatan tanda ini kan? Saya coba perbesar dikit. Nah, itu dia. Jelas. Ini, coba lihat ada tanda ini. Ini temperatur udara ya. Ini mau lihat di sini. Kalau jarum ini naik sampai ke titik di atas 70% atau sampai full, itu tandanya panas, mesin lagi panas. Tapi kalau dia normal begini, paling tidak di tengah atau di bawah tengah sedikit atau di atas tengah sedikit, sekitar 60% itu masih normal. Tetapi kalau dia perhatikan jarum ini sudah naik ke atas, udah tinggi, sekitar 80-70% itu berarti mesin panas ya. Itu kuncinya ada di sini. Jadi ini jangan sampai rusak sebetulnya ini alat bantu ini, karena manometer ini berfungsi untuk mendeteksi kalau mobil itu lagi panas. Nah, jadi kira-kira begitu teman-teman. Jadi nih kalau saya hidupkan kan seperti ini mobil hidup. Nah, posisinya coba lihat, posisinya ada di tengah sana ini. Iya kan? Oke, jadi boleh paham sejauh ini kan? Saya matiin mobil saya. Saya keluar lagi. Aduh. Nah, seperti itu. Saya balik ke mobil yang satu lagi, yang sana. Ya, maklumlah teman-teman. Nah, saya balik ke mobilnya yang sini. Jadi poinnya sudah bisa dimengerti kan? Jadi artinya jangan anggap juga nanti jangan bertanya kok di mana posisi alat ini di mana, ada mobil kok mobil saya ini posisinya di mana. Memang mobil itu pada dasarnya basically sama ya.
Cuman ada yang letaknya di sisi sana kali, ada yang diletak di sisi sini, di ujung sini, atau ada yang letak mungkin di bawah. Tapi basically sekali lagi sama, poinnya sama. Ya, jadi itu aja. Bagi teman-teman yang belum paham ya, kalau buat mekaniknya mereka sudah tahu. Sekali lagi masalah ini mereka paham. Cuman saya kan poinnya saya punya vlog ini yang saya buat bukan ditunjukin kepada mekanik. Ya, maaf kalau saya salah ngomong. Saya kadang-kadang mungkin kepleset atau bagaimana ngomongnya. Tapi vlog-vlog saya itu bukan untuk ditujukan kepada mekanik sebetulnya. Karena kenapa? Mekaniknya kan sudah tahu. Ngapain saya tunjukin ke mekanik? Saya mau membantu kepada teman-teman yang belum mengetahui. Walaupun mereka sudah lama pun memiliki mobil, tapi kan mereka belum paham masalah mobil, masalah mesin, ya. Jadi ini sekali lagi vlog saya tunjukin kepada teman-teman yang belum paham tentang mesin mobil. Oke. Nah, demikian sepanjang lebar saya sudah jelaskan alat ini. Ini sekali lagi berfungsi untuk merubah panas dari air pendingin atau coolant. Bahasanya sih coolant, kalau kita bilang bahasanya coolant, kalau kita di sana kan ngomongnya air pendingin, kalau di sini coolant. Jadi coolant itu merubah coolant yang panas dari mesin didinginkan di radiator dan balik ulang ke mesin. Nah, ini jadi membuka, menutup. Jadi posisinya begini sekali lagi. Cek ke dalam begini. Jadi begini dia. Jadi dia buka tutup gitu. Oke? Nah, demikian teman-teman. Semoga penjelasan saya ini atau sharing saya ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan bisa dipraktekkan sendiri. Kalau misalnya mobil Anda panas, kuncinya selain Anda sudah periksa coolant itu oke, bagus, tidak ada bocor, tidak ada apa semua, ya masalahnya ini mobil mengakibatkan mobil itu panas. Oke, saya kira itu aja. Terima kasih for watching. Bye.